Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Awal berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan pecahan dari Kerajaan Kediri kuno. Perpecahan terjadi saat kedua putra Airlangga, Sri Samarawijaya dan Mapanjiga Rasakan berebut kekuasaan di kawasan yang sama. Untuk menghindari bentrokan, pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua. Keduanya adalah Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri, yang wilayahnya dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Jenggala dipimpin oleh Mapanjiga Rasakan, dan Panjalu dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Dibaginya wilayah kerajaan terlantas membuat perang saudara itu berhenti. Baik Sri Samarawijaya dan Mapanjiga Rasakan sama-sama merasakan berhak atas seluruh tahta Airlangga. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya, Samarawijaya lah yang berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan kemenangan tersebut, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Daha ke Kediri. Sejak saat itu pula, nama Panjalu kian pudar, dan kerajaannya lebih dikenal dengan nama Kediri. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-11 atau tepat 1045 Masehi dengan corak Hindu Wisnu. Kisah berdirinya kerajaan ini tertuang salah satunya dalam kitab Negara Kertagama, prasasti masuknya, serta calon arang kitab Kakawin Bharatayuda. Kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi. Masa Selama keemasan 177 Kerajaan tahun Kediri. berdiri, ada 8 raja Kediri yang mulai berkuasa. memasuki kejayaan pada saat berada di bawah pimpinan Sri Jayabaya yang berkuasa pada 1135 sampai 1157 Masehi. Pada masa inilah Kerajaan Kediri mampu mengalahkan Jenggala. Kemenangan ini membuat Kediri berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga. Babatana Jawi dan Serat Aji Pamasa bahkan menyebut Jayabaya sebagai titisan Dewa Wisnu. Kehidupan rakyat Kediri begitu terjamin pada masa itu. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar aliran Sungai Brantas. Dari sanalah dihasilkan minyak padi yang menjadi sumber ekonomi kerajaan. Tak hanya itu, wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Jayabaya juga meluas. Wilayahnya bahkan menyampai seluruh Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, pesisir pantai Kalimantan, hingga kerajaan Ternate. Raja Jayabaya meninggalkan 3 prasasti penting, salah satunya prasasti Hantang atau Ngantang di tahun 1135 Masehi. Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Di prasasti Hantang juga tertulis tentang pemberian hak istimewa dan anugerah yang berbentuk pembebasan pungutan pajak kepada penduduk desa Hantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Jayabaya digelar akan ramalannya yang dinamakan Jangka Jayabaya. Beberapa lamanya bahkan disebut telah terbukti kebenarannya di masa kini. Masa keruntuhan Kerajaan Kediri. Di masa pemerintahan Raja Kertajaya, Kediri runtuh karena serangan Kerajaan Tumapel atau Singasari. Pada masa ini, kestabilan Kerajaan Kediri mulai menurun. Pasalnya, Kertajaya ingin mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Ia ingin disembah sebagai dewa. Keinginan Kertajaya itu ditentang kaum Brahmana, yang lantas meminta bantuan Singasari di bawah kepemimpinan Ken Arok. Mengetahui hal tersebut, Kertajaya mempersiapkan pasukan untuk menyerang Singasari. Dari sana, peperangan pun pecah dan Kediri berhasil dikalahkan. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Kitab Bharatayuda menggambarkan perang saudara antara Panjalu dengan Jenggala, digambarkan dengan perang antara Kurawa dan Pandawa. 2. Kitab Kresnayana, isinya tentang perkawinan antara Kresna dengan Dewi Rukmini. 3. Kitab Smaradahana. 4. Kitab Lubdaka. 5. Ada prasasti. Pada prasasti Kamulan, Jaring, Hantang, Talan, dan Desa Jepun. 6. Candi. Ada Candi Penataran di Blitar, Mirigambar, Gundah, dan Tondo Wongso. Yang ketujuh ada Arca Wisnu. Semoga setelah penjelasan kami yang sangat jelas tadi tidak ada pertanyaan dari kalian. Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.